Halo sahabat GKI, mohon maaf dalam sapaan gembala ini. Saya tertidur. Tetapi mari bersama kita merenungkan firman Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam istirahat kami, Engkau memberikan kembali waktu di pagi hari ini. Kesempatan, kehidupan, dan anugerah Tuhan. Kami ingin menjalani hari-hari kami, waktu-waktu yang Tuhan sediakan pada kami, sebaik-baiknya. Karena itu berkati dan tolong kami dalam perjalanan dan pergumulan kehidupan kami. Bekali kami dengan sabda-Mu, sehingga langkah kami diberikan kekuatan dan jalan kami diberikan terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Sobat GKI, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus, pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Perikopnya berjudul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah Engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sobat GKI, kita semua tentu menyadari tidur adalah hal yang manusiawi. Dan terkadang tidur yang pulas itu dirindukan oleh banyak orang. Ketika kita sudah bekerja, berkarya dalam jerih dan lelah, dalam pergumulan yang ada, tidur yang pulas itu jadi satu hal yang sangat dinantikan, sangat dirindukan. Tetapi menjadi menjengkelkan ketika ada keadaan di luar kendali kita, keadaan yang mengancam kehidupan kita, pribadi yang kita harapkan dapat menolong, pribadi yang dapat kita rindukan untuk menopang kita, justru malah tertidur pulas. Inilah yang dapat kita temukan dan dapat kita baca dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ketika murid-murid bersama dengan Yesus dalam perahu, dikatakan ada angin yang dahsyat, ombak mengamuk, badai yang luar biasa hebat. Dan dalam keadaan seperti itu, dicatat dalam Injil Markus, Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Ada dua kata penting di sini, yaitu buritan dan juga bantal. Buritan itu adalah bagian belakang dari perahu, di mana di buritan itu sarana untuk mengendalikan
sarana untuk menahkodai kapal itu menjadi tugas orang yang ada di buritan. Sehingga dikatakan ketika Yesus tidur di buritan, maka Yesus yang seharusnya bertugas untuk mengendalikan, untuk mengarahkan, untuk membawa perahu itu dalam keadaan yang baik. Dan dikatakan memakai bantal. Sebenarnya istilah tidur saja cukup, tetapi dikatakan Yesus tidur di buritan dan memakai bantal. Ini menggambarkan betapa pulas, betapa nyenyak Tuhan tidur dalam kondisi yang mencekam, dalam keadaan yang mengancam. Dikatakan Yesus tidur di buritan, memakai bantal. Tapi apa yang dapat kita refleksikan dari bacaan kita? Dalam beberapa bagian Alkitab, Amsal, Mazmur, dan juga Ayub, tidur yang pulas itu mencerminkan hati nurani yang bersih dan juga kepercayaan akan perlindungan Allah sendiri. Sehingga tindakan Yesus itu mencerminkan hati nurani yang bersih dan bagaimana Yesus memasrahkan dirinya pada perlindungan Allah semata. Dan apa yang dapat refleksikan bagi kita, para murid-murid Tuhan, maka ada 4 hal yang dapat kita renungkan bagi kehidupan iman kita. Yang pertama adalah percaya meski tidak melihat jawaban yang langsung datang dalam kehidupan kita. Percaya meski tidak melihat langsung jawaban yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, kita pun diajak untuk belajar tenang di tengah kekacauan. Belajar meneduhkan diri, belajar menenangkan hati di tengah kekacauan. Dan yang ketiga, kita ingat hadiratnya lebih penting dari keadaan. Sebesar apapun badai, semengancam apapun topan, tapi hadirat Tuhan itu jauh lebih penting dari keadaan. Dan yang keempat, mari kita jadikan iman itu sebagai respon pertama. Bukan kepanikan, bukan ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Yesus ada dalam perahumu, maka badai sebesar apapun tidak akan menghancurkanmu. Yang penting bukan cuaca di luar, tetapi siapa yang ada di dalam. Kita percaya Yesus ada dalam perahu kehidupan kita. Sebagaimana Yesus memasrahkan hidupnya pada perlindungan Bapa, kita pun juga belajar memasrahkan hidup kita pada perlindungan dan penjagaan Kristus. Tuhan menolong kita dalam mengarungi lautan kehidupan. Amin.